Kristus. Kalau kita memperingati hari ulang tahun Gereja Kemi di Tanah Papua yang ke-63 tahun, itu tema kita adalah Injil yang membebaskan. Kemudian hari ini adalah Yesus yang membebaskan. Injil dan Yesus itu satu paket dan satu nama. Injil adalah Yesus itu sendiri. Dia rela datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang itu dalam dosa, bukan hilang dalam semak-semak duri, bukan hilang dalam di bawah pohon, atau hilang dalam lautan yang terbuka, tapi dia hilang dalam dosa, ditemukan kembali. Tepuk tangan sekali lagi. Karena Tuhan yang kita sudah miliki adalah Tuhan yang sempurna, penuh kasih, damai sejahtera, menyelamatkan bangsa, bukan hanya satu orang. Seluruh dunia bisa mempunyai hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam firman Tuhan yang terdapat, dulu saya jauh dari dulu saya jauh dari mana? Dari jalan Tuhan, tapi Tuhan telah temukan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita melihat memaknai kematian Kristus. Bagi kita memberikan sebuah tema tadi adalah Kristus yang membebaskan kita. Karena Dia yang menggantikan kita. Kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam segala hal yang dapat mengikat kita dan tidak bisa lepas dari segala macam cara iblis bekerja. Dengan demikian, dengan kasih Allah telah dinyatakan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus yang harus rela berkorban bagi kita di kayu salib. Di hari ini seluruh umat manusia, umat Kristiani akan sedang memperingati peristiwa kematian itu. Akhirnya pada hari ini kita merasa sedih. Kenapa bisa terjadi? Yesus itu harus mati, tapi itulah rencana Allah harus diwujudkan bagi dunia ini. Tepuk tangan buat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita membacakan, tetapi Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit tidak berkuasa tinggal selama-lamanya dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan, otomatis milik Tuhan 100%. Tidak bertanya-tanya, tidak bersegan-segan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tapi kita percaya bahwa tubuh adalah 100% milik Kristus. Umat yang berbahagia dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita melihat kembali firman Tuhan yang kita membacakan. Kematian Kristus di kayu salib adalah momen penting dalam sejarah keselamatan kepada manusia, secara mencatat bahwa Yesus mati untuk bukan binatang, bukan segala sesuatu yang ada dalam dunia, tapi Yesus mati untuk manusia, karena manusia adalah kekayaan yang paling berharga dalam dunia. Tuhan taruh dalam dunia ini adalah milik Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bisa terjadi pemberontakan antara satu dengan yang lain? Dia dengan saya adalah milik Kristus, tapi pemberontakan terjadi karena pikiran manusia membuat manusia memberontak, membuat manusia bisa ragu, membuat manusia sakit, membuat manusia itu menderita, karena gara-gara pikiran manusia memutarbalikkan manusia hidup menderita. Kalau dengan Tuhan tidak. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan membebaskan bagi setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Dia selalu mengerjakan untuk kita supaya anakku ini harus masuk dalam tempat yang layak untuk menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan sepanjang masa sampai Kristus datang.
Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, Kristus mati untuk menghapus dosa kita. Dosa seberapa apapun dalam tubuh kita, periksa, pastikan di tangan adakah tidak. Saya selalu pukul orang ke tidak, gampang buat tangan ke tidak, ya. Atau ada dendaman, atau ada pikiran tidak baik terhadap orang lain,